Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita akan awali dalam ibadah doa malam kita. Hari ini mari kita akan terlebih dahulu untuk bersama-sama menaikkan doa kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini bagi setiap kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Sebentar kami akan mengawali dalam ibadah doa malam kami secara online. Tuhan kiranya memimpin, Tuhan kiranya menolong dari awal sampai dengan selesainya. Kami mohon akan pertolongan Tuhan memberkati dalam ibadah doa malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti seperti kasih-Mu. Bersyukurlah,
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji dan kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur padamu, kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami,
Ampuni hati dan hidup kami Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah, untuk memuji dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, bersyukur. Ampuni hati kami Tuhan, ampuni hidup kami Yesus, ampuni dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuatkan roh kami Tuhan, kuatkan hidup kami Yesus. Haleluya, kami yang lelah dikuatkan, kami diberi penghiburan oleh Roh ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus penopang hidup kami, Kau yang menolong kami Tuhan, Kau yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar dalam nama Yesus. Terima kasih buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Ajar kami selalu bersyukur. Bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Puji
oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur padamu Tuhan Yesusku. Yesusku, haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni hidup kami Tuhan, ampuni dan layakkan kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya, syukur, haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah,
Kau Tuhan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Biarlah hati kita tetap senantiasa penuh dengan limpah syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Biar kasih kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa menopang, memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, untuk para diaken jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh umat Tuhan, untuk boleh kita bersama semakin setia kepada Tuhan. Jam-jam ibadah, doa pagi, doa malam secara online Tuhan berkati. Untuk ibadah raya minggu juga Tuhan berkati. Biar semua juga boleh menjadi sarana bagi kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Lalu kita juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, biar tetap dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Para pemimpin bangsa ini berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur seluruh keberadaan dari pemerintahan yang ada, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, untuk tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga kesehatan, aparat TNI Polri yang terus berjaga-jaga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, biar Tuhan berkati. Lalu juga untuk masa-masa pandemi ini, biar semua Tuhan tolong, bahkan persiapan untuk pilkada serentak di beberapa wilayah di bulan Desember yang akan datang, biar Tuhan juga berkati semua dalam pimpinan Tuhan. Dipersilahkan malam hari ini untuk Ibu Lea menaikkan doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Walaupun para pelayan-pelayan Tuhan ada di gereja, saudara-saudara seiman kami ada di rumah tangga mereka masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan, ini semua karena anugerah, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menyertai segala apa yang menjadi pekerjaan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, agar pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, ampuni jikalau kami kurang bersungguh-sungguh di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang kami ucapkan, apa yang ada dalam hati dan pemikiran kami, apa yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami, layakkan kami Tuhan, agar doa-doa yang akan kami naikkan tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami Tuhan, melainkan boleh naik ke hadirat Tuhan, dan kami menantikan setiap jawaban atas doa-doa syafaat kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di gereja tempat ini Tuhan, GPPS Shalom Lamongan.
kami serahkan padamu. Segala program-program gereja, baik jangka pendek maupun jangka panjang ke depan, kami serahkan padamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana-rencana, program-program gereja tempat ini. Tuhan turut campur tangan dalam setiap program-program gereja. Kami boleh berencana, tetapi Tuhan yang mengendaki, Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada, baik doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu, doa malam seperti pada malam hari ini, setiap Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu. Tuhan berkati ibadah PA setiap hari Rabu. Tuhan berkati ibadah kaum wanita setiap Jumat kedua dan keempat. Tuhan berkati ibadah kaum remaja, kaum muda remaja setiap hari Sabtu sore. Juga Tuhan memberkati ibadah raya baik jam 6 pagi, jam 9 pagi, juga jam 5 sore. Tuhan juga berkati ibadah sekolah minggu yang masih secara online. Tuhan, kami serahkan setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah. Tuhan hadir dalam setiap jam-jam ibadah. Bahkan Tuhan melalui setiap ibadah yang ada di tempat ini, iman kami jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat. Tuhan berkati pelayan musik, pelayan pujian, pelayan penerima jemaat, multimedia, kolektan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru CM. Tuhan berkati, terlebih mereka yang menjadi tim doa kami Tuhan, para pendoa-pendoa syafaat yang tidak pernah berhenti mendoakan kami semua. Tuhan, ikat kami semua para pelayan-pelayan Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami memiliki kesatuan hati, bergandeng tangan di dalam memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakai kami semua para pelayan-pelayan Tuhan menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dalam melayani sesama, sehingga pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani, dan pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan di tempat ini, mulai dari kanak-kanak, remaja, kaum muda, dewasa, mereka yang sudah berkeluarga, bahkan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati seluruhnya, tidak ada yang terkecuali. Tuhan berkati iman mereka semakin setia kepada Tuhan, iman mereka semakin kuat di dalam mengiring akan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan pada malam hari ini, mereka boleh menyerahkan kehidupan mereka, berserah penuh, berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, bahkan menjadi juru selamat di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati sekolah mereka, berkati kuliah mereka, berkati pekerjaan mereka satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan di masa-masa yang sulit tidak membuat mereka semakin lemah, melainkan mereka semakin kuat di dalam mengiring akan Tuhan. Melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka miliki, mereka semakin rajin dalam pekerjaan, rajin di dalam beribadah, sehingga Tuhan, hati mereka semakin kuat melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi jemaat kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya kami berdoa di tempat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan secara sempurna. Biar kiranya mereka dengan tubuh jiwa roh yang sehat boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang saat ini di dalam kesusahan, kiranya Tuhan curahkan roh penghiburan dalam kehidupan mereka Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita ada dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saat ini mereka di dalam pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kemenangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan.
sesuai dengan waktu Tuhan, mereka akan merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, kota kami tercinta Lamongan, kami serahkan padamu Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan kota kami. Ampuni para pemimpin bangsa kami, pemimpin gereja kami. Kiranya Tuhan ampuni mereka semua. Biar mereka Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan sendiri yang akan melawat, memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan kota kami. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR, MPR, sampai dengan pejabat-pejabat yang ada mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati mereka semua, beri hikmat, marifat, kebijaksanaan hanya daripadamu, sehingga mereka dapat mengatur bangsa dan negara kami dengan baik, menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada dengan baik. Berkati tenaga medis, para medis Tuhan, aparat keamanan, TNI Polri kami serahkan padamu, agar Tuhan juga memberikan kesehatan yang lebih, kesabaran, kekuatan, bahkan juga hikmat yang daripada Tuhan, yang mampu menyelesaikan pandemi yang ada, yang masih ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, pakai kami juga seluruh masyarakat yang ada, untuk kami memulai kesehatan dari diri kami sendiri. Pakai kami para masyarakat Indonesia kota Lamongan ini Tuhan, agar kami patuh dan taat akan peraturan pemerintah, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga untuk rencana pemerintah yang akan mengadakan pilkada di beberapa daerah secara serentak. Tuhan Yesus, kami serahkan padamu pada tanggal 9 Desember nanti. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan memberkati segala rencana pilkada ini Tuhan, dimanapun wilayahnya, khususnya untuk kota Lamongan kami serahkan padamu. Kami mohon Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan kesejahteraan bagi rencana pemerintah ini Tuhan. Siapapun yang terpilih, kiranya Tuhan ini semua pilihan Tuhan, sehingga tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi chaos, roh-roh yang bukan kehendak-Mu, yang ingin memecah belah, yang ingin ambil bagian Tuhan yang bukan kehendak-Mu. Pada malam hari ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih Tuhan, sehingga mereka takut akan Tuhan, sehingga tidak ada kerusuhan di mana-mana, tidak ada chaos di mana-mana, sehingga pilkada boleh berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua yang ada pada malam hari ini, baik kami para pelayan Tuhan maupun saudara-saudara kami yang di rumah, yang ada di Lamongan, bahkan yang di luar kota sekalipun Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan bagi kami semua, tambah-tambahkan kesehatan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan kami, dan biarlah kami dapat mengembalikan segala berkat Tuhan melalui kesetiaan kami di dalam membangun iman kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua di dalam kami mendengarkan, dan juga kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kami merenungkannya, dan bahkan Tuhan kami mohon Tuhan memimpin kami di dalam melakukan segala firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang disampaikan merupakan kerinduan Tuhan bagi umat Tuhan pada malam hari ini. Sehingga pada malam hari ini baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkannya semua beroleh berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar, bahkan Tuhan sudah menyiapkan segala jawaban bagi doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Dan biarlah kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini
hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat bersama-sama kembali secara virtual. Meskipun kita berbeda tempat, berbeda jarak, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah persekutuan kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan segenap hati. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Mari kita mau membuka di dalam Injil Lukas sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di ayat yang ke-46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Terjemahan lain mengatakan, mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang aku ajarkan? Menurut Alkitab yang terbuka. Ini biarlah malam hari ini juga menjadi perenungan kita bersama. Kalau pada waktu itu Tuhan Yesus mempertanyakan kepada para pengikutnya yang ada saat itu, mempertanyakan bahwa mereka memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan dalam kehidupannya. Pengakuan Tuhan hanya sebatas di mulut, hanya sebatas di pemikiran, tetapi dalam perbuatan tidak diakuinya karena mereka masih melakukan apa yang dianggap pemikirannya sendiri, dianggapnya baik. Tetapi apa yang menjadi nasihat Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan tidak pernah diindahkannya. Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat hari ini? Pengiringan kita kepada Tuhan, sudah berapa lama kita mengiring Tuhan, mengenal Tuhan? Apakah kita seperti orang-orang yang ada pada waktu itu ketika Tuhan melihat orang-orang kebanyakan? Mereka berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan tidak menjadi pedoman dalam kehidupannya. Hukum-hukum Tuhan tidak menjadi dasar atau landasan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam pekerjaannya, kehidupan dalam bersosial dan berbudaya. Sehingga Tuhan mempertanyakan, percuma engkau berseru Tuhan, Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak
Bapa di surga. Tentunya hal ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab pada diri kita masing-masing. Hanya kita sendiri yang mengetahui bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Apakah kita masih melakukan hukum-hukum Tuhan? Dalam melakukan perintah Tuhan tentu kita harus memiliki sikap percaya, mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Kalau kita tidak ada rasa percaya, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Pertama harus ada sikap percaya, dan yang kedua harus ada sikap mengasihi. Kalau tidak, maka apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan peringatkan, apapun yang Tuhan perintahkan, itu tidak akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pertanyaan Yesus ini tentu mengagetkan para pendengar yang mendengar saat itu, sehingga membuat setiap orang memikirkan kembali seluruh hubungan mereka dengan Yesus. Demikian pula kita sebagai pendengar saat ini yang telah membaca tulisan dari kitab Lukas ini, kita pun harus melihat kembali seluruh hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Yesus. Apakah kita hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan sebatas di mulut, sebatas pengakuan, tetapi bagaimana sikap kita, perbuatan kita, seluruh kehidupan kita, apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Yesus menginginkan kita supaya kita mengakui Yesus itu Tuhan lewat sikap, perilaku kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sekedar pengakuan di mulut, tetapi lebih dalam lagi kita harus mengakuinya dalam setiap sepak terjang kehidupan kita. Dalam perbuatan, dalam tutur kata, bagaimana kita berbuat terhadap sesama kita, apakah kita ada kasih, ada sikap berbelas kasihan seperti Yesus yang telah memberikan contoh keteladanan bahwa dalam berbuat sesuatu terhadap sesamanya selalu dilandasi dengan kasih dan belas kasihan. Bagaimana tutur kata kita, Tuhan Yesus pun telah memberikan contoh dan keteladanan bagaimana Yesus bersikap atau berkata-kata kepada orang yang menganiaya. Tidak ada hujatan, tidak ada makian dalam mulut Yesus, tetapi justru Yesus mendoakan mereka, bukan mendoakan untuk hal-hal yang buruk terhadap para musuhnya atau para mereka yang menganiaya Yesus, tapi justru berdoa memberikan berkat bagi mereka, memohonkan kepada Bapa di surga untuk mengampuni mereka yang telah menganiaya dirinya. Bagaimanakah dengan sikap kita, perkataan kita? Kita terkadang tersinggung sedikit, kata-kata kita sudah mulai kasar, kata-kata kita sudah mulai tidak dapat dikontrol lagi, kata-kata hujat, kata-kata makian, bahkan kata-kata merendahkan orang lain, itulah yang sering kita kerjakan dalam kehidupan ini. Tetapi mari pada malam hari ini kita diingatkan, kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, mari kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi ajarannya, apa yang menjadi tuntunannya, nasihatnya, kita harus mengikutinya. Jangan kita hanya sekedar, oh ya, ajaran itu baik, oh ya, ajaran itu sempurna, ajaran itu lebih baik dari segala ajaran yang ada.
ajaran yang ada di dunia ini. Kita hanya sekedar mengagumi sebatas itu. Tetapi lebih daripada itu, mari ajaran-ajaran Yesus, ajaran Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita renungkan, mari kita praktekkan dalam kehidupan ini. Kita lakukan dalam kehidupan nyata, ya. Kita jangan membangun kehidupan dalam alam mimpi, ya, dalam angan-angan, tetapi kita melakukan dalam dunia yang nyata ini. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, itu harus sesuai dengan tuntunan dan aturan yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Mereka yang melakukan firman Tuhan, melakukan ajaran Tuhan, diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Ia sama dengan seorang yang ke-48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau seseorang mematuhi perintah Tuhan, taat dan setia kepada tuntunan dan arahan kepada Tuhan, maka orang itu seumpama mendirikan rumah, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Rumah jika didirikan dengan pondasi yang dalam, menggalinya sedemikian rupa dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, tentu rumah itu rumah yang kuat. Sekalipun ada air bah, ada banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Demikian juga kehidupan iman kita. Sekalipun kita menghadapi tantangan-rintangan, menghadapi badai kehidupan, seperti minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Agus, kita dapat tenang kalau kita dekat dengan Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita dekat dengan Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Kalau tidak menjadi pelaku firman, di ayat yang ke-49 dikatakan, ia seumpama mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kita tahu kalau rumah dibangun tanpa fondasi, tanpa dasar yang kuat, maka rumah itu akan mudah untuk hancur, mudah untuk rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Bukan sekedar rusak, tetapi betul-betul hebat kerusakannya. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini kita semakin membawa kehidupan kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajak kita untuk sabar dan mengampuni seperti minggu kemarin yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kita pun harus membawa kehidupan ini untuk tetap sabar, tetap mengampuni. Seberat apapun, sejengkel apapun kehidupan kita kepada sesama kita, belajarlah untuk mengampuni. Bandingkanlah penderitaan saudara dengan penderitaan yang Tuhan alami, tentu tidak sebanding. Ketika diri kita jengkel terhadap seseorang, coba didiklah diri kita, ya, ini enggak seberapa. Bandingkan kalau Yesus mati di kayu salib menanggung dosa seluruh umat manusia, itu lebih berat penderitaannya. Kita kadang-kadang kena omongan sedikit, ada orang yang mungkin kita merasa
direndahkan, kita sudah kepingin marah, kepingin membalas, dan lain sebagainya. Tetapi belajarlah kita untuk sabar, menahan diri, dan mohon kekuatan dari Roh Kudus, maka kehidupan kita akan menjadi kuat, kehidupan kita tidak mudah untuk rubuh, ya, dan kita tidak menjadi rusak dalam kehidupan ini. Jangan mau hidup kita dirusakkan oleh hal-hal duniawi, tetapi mari setiap permasalahan duniawi kita selesaikan dengan hukum-hukum Tuhan, kita selesaikan dengan ajaran-ajaran Tuhan, sehingga Roh Kudus itu dapat menguasai kehidupan kita, sehingga kita benar-benar dapat menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Mari kita tinggalkan untuk selalu mengakui Tuhan, bukan sekedar di mulut, di pikiran, tetapi benar-benar di sikap dan di perilaku. Tunjukkanlah sikap kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita sakit, kita tentunya pergi ke dokter, ya. Ketika kita mengutarakan apa yang menjadi sakit kita, keluhan-keluhan kita utarakan, maka dokter yang memeriksa kita akan menganalisa, akan bertanya, dan akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan saran dan memberikan obat. Tentunya ketika kita mendapatkan obat, mendapatkan resep, mendapatkan saran, anjuran dari dokter, kalau kita mau melakukannya, maka kita akan segera sembuh, dapat sembuh. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, resep itu hanya kita baca, lalu mungkin kita searching di internet, dicari obat ini untuk apa, pengaruhnya apa, kemudian efek sampingnya apa, lalu kita pelajari sedemikian rupa. Memang hal-hal itu menambah pengetahuan kita, tetapi apakah kita bisa sembuh dengan mempelajari itu semua, tetapi tidak mau mengikuti apa yang menjadi anjuran dokter itu? Kita mengakui orang yang kita datangi itu adalah seorang dokter, tetapi apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi anjuran, kita tidak mempercayainya, kita tidak mau melakukannya. Maka kita yang sakit tentu akan tetap sakit, atau mungkin malah semakin parah karena tidak segera diobati. Demikian juga dalam kehidupan kita terhadap Tuhan. Kita mengakui Tuhan, tetapi kita tidak mau percaya, tidak mau mengakui dalam perilaku kita, maka kehidupan kita yang berdosa ini akan tetap berdosa. Kita tidak akan bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan, apa yang menjadi nasihat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari akuilah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Jangan hanya sebatas di mulut. Kita berdoa jangan hanya sebatas di mulut, mohon kepada Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Tetapi mari kita lakukan dengan kesegenapan hati, dengan kesungguhan, dengan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Bangun hidup dalam kekudusan Tuhan, supaya hidup kita semakin berkenan. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini menjadi peringatan kita bersama. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Biarlah ini menjadi PR
kita bersama bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, kita menjadi pelaku kehendak Bapa di surga. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kekudusan Tuhan, sekalipun dunia penuh dengan dosa. Lalu kita berpikir apakah mungkin kita bisa hidup kudus di dunia yang berdosa ini. Kalau kita melihat ikan di laut, laut adalah rasanya asin, ya. Tetapi kita melihat bagaimana kalau kita makan ikan laut, apakah semuanya rasanya asin? Tentu tidak, karena di situ ada sel yang menyaring kehidupan dari ikan-ikan yang ada, sehingga ikan itu tidak menjadi asin. Kecuali kalau ikan itu sudah mati dan direndam dengan air asin, air garam, maka menjadi ikan asin karena sudah mati. Demikian kehidupan kita, kalau roh kita mati, iman kita mati, ya hanyutlah kita mengikut arus dunia. Dunia yang penuh dengan dosa, maka kehidupan kita akan ikut dalam dosa. Tetapi kalau iman kita hidup, kita masih percaya kepada Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan menyucikan kehidupan kita. Jadi jangan mau kita dibodohi oleh kuasa kegelapan bahwa tidak mungkin orang zaman sekarang bisa hidup kudus. Semuanya itu dimungkinkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita tetap berpegang kepada Tuhan, percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi tawar hati, menjauh daripada Tuhan dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi setialah dan taatlah kepada Tuhan. Jangan dipilih-pilih, kalau perintah ini aku lakukan, kalau perintah itu tidak. Tetapi seluruh perintah Tuhan biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Apa itu yang menjadi larangan, apa yang menjadi perintah, mari kita ikuti sehingga kehidupan kita semakin berkenan dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Mari kita renungkan kembali seluruh hubungan kita dengan Kristus. Tuhan tidak menghendaki agar kita menjadi pendengar khotbah yang baik, tetapi lebih daripada itu, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini atas kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan kesempatan dan waktu yang ada ini kami pergunakan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat dalam berjalan, kami tidak lengah dalam menapaki kehidupan ini, sehingga Tuhan kami benar-benar menjadi murid-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, murid-Mu yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Mampukan kami Roh Kudus, supaya kami mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Siapapun kami, memang secara manusia tidak akan bisa, tidak akan mampu, tetapi Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang menguatkan, yang meneguhkan, sehingga kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami untuk tetap tertuju hanya kepada-Mu, dan nama-Mu saja ini permuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu biarlah terus memberikan ilham yang baru, memberikan penerangan yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati kami yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami,
yang menjadi kerinduan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya rancangan-Mu jauh lebih sempurna dari apa yang kami rancangkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semuanya, kami yang sakit Kau mau sembuhkan, kami yang susah Kau mau hiburkan, kami yang mengalami jalan buntu telah Kau bukakan jalan bagi kami bersama. Terima kasih Bapa, Kau sungguh Allah yang memperhatikan kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah kami tetap setia dan taat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa malam kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Kamis jam 6:30 malam. Untuk hari Rabu, ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang sampai dengan selesai. Kemudian ada latihan kur setelah ibadah PA. Tuhan Yesus memberkati.